Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husaini, perwakilan dari Pondok Pesantren Wasilatul Yumna, Desa Resmi Tinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan presentasi pada pelatihan dan magang dengan materi inovasi dalam rencana usaha berbasis materi yang telah dipelajari pada pelatihan dan magang OPOP tahun 2021 ini. Materi yang pertama adalah menerapkan ajaran agama Islam dalam usaha pondok pesantren. Nilai-nilai yang harus diterapkan dalam usaha secara umum adalah etika dan perilaku, yang mana akan mendapatkan 4 hal secara umum. Yang pertama, keuntungan perusahaan. Yang kedua, integrasi diri dan kepuasan terhadap manajemen. Yang ketiga, kejujuran dan kesetiaan dari karyawan. Serta yang keempat, perusahaan akan mencapai kepuasan dari konsumen. Sehingga untuk menuju keempat kategori tersebut, nilai-nilai agama yang digunakan dalam usaha pesantren Wasilatul Yumna adalah yang pertama akhlakul karimah. Akhlakul karimah, di mana akhlakul karimah adalah menggambarkan perilaku yang beretika sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ukhuwah, persaudaraan, sehingga solidaritas akan terjalin di dalamnya. Dan yang ketiga sudah pasti keimanan dan ketakwaan. Kemudian materi yang kedua adalah menetapkan konsumen. Konsumen yang ditetapkan dalam usaha yang menjadi inovasi Pondok Pesantren Wasilatul Yumna, yaitu produk resmistik. Dalam ranah konsumen telah ditetapkan bahwa konsumennya adalah pertama santri, dan yang kedua wali santri, dan yang ketiga masyarakat sekitar. Namun bukan hanya sekupan area pondok pesantren saja, tetapi pemasaran dari produk kami secara merata sudah meluas, sehingga kami pun mengkerucutkan tujuan-tujuan konsumen kami, yang mana tertuju kepada 4 kategori. Yang pertama, siswa-siswi sekolah menengah pertama atau siswa SMP. Kemudian siswa-siswi sekolah menengah atas atau siswa SMA. Kemudian mahasiswa di universitas atau institusi terdekat. Kemudian yang keempat adalah orang dewasa, yang mana produk kami resmistik merupakan inovasi yang bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Kemudian materi yang ketiga, bagaimana mengelola produk penjualan. Bagaimana mengelola penjualan produk. Pengelolaan penjualan produk yang dilakukan secara berkala oleh Pondok Pesantren Wasilatul Yumna adalah terbagi menjadi 2. Yang pertama secara offline, dan yang kedua secara online. Jika secara offline itu masih menggunakan sistem direct selling atau penjualan secara langsung. Dengan kata lain, kita memproduksi, kemudian kita yang mempromosikan, dan kita pula yang menjual. Kemudian selain direct selling, terkadang ada juga wali santri atau konsumen yang datang langsung ke pondok pesantren untuk melakukan transaksi dengan transaksional PO atau pre-order. Pihak konsumen memesan terlebih dahulu 3 hari, 4 hari sampai 1 minggu kemudian, baru pihak konsumen mengambil langsung atau dikirim langsung oleh pihak pesantren. Kemudian untuk online, alhamdulillah sudah berjalan walaupun masih cakupan yang kecil, yaitu masih di ranah WhatsApp group atau WhatsApp status, dan juga marketplace Facebook, di grup-grup jualan di Facebook, dan juga yang terakhir di marketplace Instagram atau menggunakan akun Instagram. Sehingga penjualan secara online masih terbilang sempit atau belum maksimal. Kemudian materi yang keempat adalah bagaimana mengelola produksi.
Pengelolaan produksi dalam inovasi produk resmistik dari Pondok Pesantren Wasilatul Yumna dikelola dengan seapik mungkin, sehingga menjaga quality control atau mengkontrol quality supaya kualitas dari makanan atau produk kami tidak berubah dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang kedua, menjaga keistiqomahan resep dan juga cara pembuatan, sehingga rasa pun akan terjaga. Kemudian istiqomah dalam produksi bersama karyawan yaitu santri, dan juga istiqomah dalam pembentukan pengurus karyawan dan juga dewan pengawas agar pengelolaan produksi bisa terus berjalan secara lancar. Kemudian selain itu pun kami selalu berpikir dengan keras untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan untuk memperpanjang dan juga memperluas usaha dari Pondok Pesantren Wasilatul Yumna. Dan yang terakhir adalah riset secara berkala, riset dari resep yang sudah kita terapkan, kemudian riset yang baru kami dapatkan, kami bandingkan sehingga menghasilkan sebuah resep yang bisa dijadikan sebagai acuan. Itu materi untuk pengelolaan produksi. Kemudian bagaimana mengelola pencatatan keuangan? Pengelolaan pencatatan keuangan yang dilakukan oleh kami masih menggunakan cara manual. Yang dimaksudkan cara manual adalah menggunakan aplikasi Excel dari laptop dan juga menggunakan kertas ditulis dengan manual oleh pulpen dengan pulpen. Namun untuk memperjelas pengelolaan keuangan yang kami jalankan, sumber dana yang digunakan adalah sumber dana pribadi pesantren, tidak menggunakan investasi, tidak mencari pendanaan ataupun yang lainnya. Kemudian setelah kami mendapatkan atau memegang sumber dana walaupun dana pribadi, kami menentukan HPP dari total harga pokok produksi. Setelah itu membuat catatan bahan baku yang akan dibeli dan yang akhirnya akan menghasilkan harga pokok penjualan dari hasil penghitungan harga pokok produksi, dan tentunya dikalkulasikan dengan harga pokok operasional seperti transit atau pulang pergi, kemudian ongkos kirim dan juga karyawan dan juga lain-lain. Kemudian kami juga melakukan pencatatan penjualan dan juga transaksi sedetail mungkin. Kemudian semua itu dimasukkan ke dalam jurnal laporan keuangan agar bisa dievaluasi dan awas. Kemudian materi bagaimana pengelolaan karyawan. Pengelolaan karyawan atau pengelolaan sumber daya manusia, secara singkat kami menggunakan atau menjadikan staf guru sebagai ketua dan juga pengawas produksi dan juga penjualan, sehingga para guru mempunyai aktivitas tambah selain daripada mengajar santri. Di samping itu juga santri tidak melulu hanya fokus dalam mengaji saja, tetapi dijadikan sebagai karyawan untuk memproduksi barang. Dan juga santri dan wali santri pun ada yang dijadikan sebagian untuk menjadi tenaga penjualan. Di samping itu, dikarenakan usaha di Pondok Pesantren Wasilatul Yumna itu bukan hanya satu, alhamdulillah sudah terdapat 6 usaha yang berjalan. Maka santri pun dilibatkan di dalamnya, seperti halnya kantin, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian usaha resmistik, alhamdulillah berjalan, dan juga jual beli tekstil seperti kain, karpet, kerudung, sarung, baju dan juga lain-lain sudah berjalan.
kemudian counter handphone untuk pembelian pulsa dan juga lain-lain, tabungan pula, tabungan santri, kemudian simpan pinjam untuk wali santri. Semua usaha yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Wasilatul Yumna yang berjumlah 6 tersebut masih dalam tahap pembelajaran. Untuk menjaga kestabilan karyawan, kami kelola karyawan dengan memberikan reward kepada setiap karyawan untuk kesejahteraan mereka. Sekian video ini kami sampaikan. Terima kasih kepada segenap panitia One Pesantren One Product tahun 2021. Kami aturkan. Wallahul minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.